Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Aliyah dari kelas X10 ingin membuat video pembelajaran tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Tada! Pada dasarnya, ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang terbatas dalam segala tingkah laku manusia atas kebutuhan berupa asas-asas produksi, distribusi, dan konsumsi yang tidak terbatas. Berikut adalah pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan berbagai sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Mankiw berpendapat seseorang yang menguasai ilmu ekonomi akan meningkatkan pemahamannya atas beragam potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi. Ilmu ekonomi juga mempelajari bagaimana suatu individu kemudian saling berinteraksi satu sama lain. Menurut Suherman Roshidi sebagai filsuf asal Indonesia berpendapat, ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memberikan pemahaman tentang gejala yang timbul di lingkungan masyarakat dalam upayanya memenuhi kebutuhan hidup atau upayanya mencapai kemakmuran. Yang terakhir, menurut Lewis Cantori, ilmu ekonomi dipandang yang didasarkan pada berbagai aturan Islam. Misalnya, mengenai masalah yang menjamin berputarnya harta yang dimiliki oleh seseorang individu. Teman-teman, ilmu ekonomi dibagi menjadi 8 cabang loh. Pertama, ilmu ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. 2. Ilmu ekonomi politik adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. 3. Ilmu ekonomi industri adalah cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan pembahasan pada interaksi berbagai perusahaan dalam industri. 4. Ilmu ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kegiatan perekonomian antar bangsa. 5. Ilmu ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses pengembangan suatu wilayah. 6. Ilmu ekonomi SD adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi. 8. Ilmu ekonomi syariah adalah cabang ilmu ekonomi syariah bertujuan untuk menerapkan ekonomi syariah. Ilmu ekonomi juga dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, ada ilmu ekonomi deskriptif. Mengandung kata deskriptif, ilmu ekonomi ini mendeskripsikan dalam melakukan analisis terhadap fakta atau fenomena yang terjadi dalam kegiatan perekonomian untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Kedua, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori merupakan analisis ekonomi yang berupa menjelaskan pengertian serta hubungan sebab akibat dalam kegiatan perekonomian dan cara kerja sistem ekonomi. Analisis ini dilandaskan dari hasil observasi terhadap aksi dan reaksi dalam bidang ekonomi di kehidupan masyarakat. Ilmu ekonomi ini dibagi lagi menjadi 2 tipe, yaitu 1. Ekonomi makro. Ilmu ekonomi yang membahas mengenai keseluruhan kegiatan perekonomian. 2. Ekonomi mikro. Ilmu ekonomi yang membahas mengenai ruang lingkup khusus dalam kegiatan perekonomian. Yang terakhir ada ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan merupakan analisis ekonomi yang teori atau praktis yang merumuskan kebijakan-kebijakan, pedoman atau standar kegiatan ekonomi dalam menangani masalah ekonomi. Lalu kita lanjut ke prinsip ekonomi. Pernyataan prinsip ekonomi. Pertama, pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kedua, pengorbanan kecil untuk mendapatkan hasil tertentu. Selanjutnya, motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan untuk melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi terbagi menjadi 7. 1. Motif internal, motif yang berasal dari diri sendiri. 2. Motif eksternal, motif atas dasar orang lain. 3. Motif memenuhi kebutuhan, seperti berdagang, berjualan. Keempat, motif mendapatkan kekuasaan, seperti seseorang memodali pembangunan masjid agar mengambil hati rakyat untuk menjadi PRT. 5.
motif memperoleh penghargaan, seperti pengusaha yang ingin menjadi nomor 1. 6. Motif membantu manusia, seperti kita yang membantu orang yang kurang mampu. Dan terakhir, yang ketujuh, motif memperoleh keuntungan, yakni segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi untuk memperoleh keuntungan atau laba. Next, ada tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah usaha manusia untuk mendapatkan yang paling baik dari berbagai pilihan yang ada. Tindakan ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu tindakan rasional dan irasional. Tindakan rasional adalah tindakan yang masuk akal, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan diri. Yang kedua, ada tindakan irasional, tindakan yang gaya hidupnya untuk gengsi. Terakhir, ada biaya peluang. Biaya peluang adalah biaya yang dikeluarkan atau dikorbankan dalam memperoleh sesuatu yang lain. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.